Bapak Ibu sekalian, yang diperintahkan saja oleh Nabi SAW sudah luar biasa, padat. Ya. Kalau mau yang panjang pun ada yang panjang. Pas bangun azan subuh, ada namanya sunnatul fajr antara azan dan subuh. Kemudian ada sholat fajr. Kemudian ada sunnah Nabi SAW duduk sampai syuruk berzikir pagi. Syuruk ada sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Istirahat sebentar, ada duha. Dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Baik, setelahnya istirahat sebentar ada duhur. Qabliyah duhur 4, duhurnya 4, ba'diyah duhur 4. Sebentar istirahat, ada qabliyah asar 4, ada asar 4 rakaat, ada zikir sore. Nah, tidak ada ba'diyah habis asar. Sebentar istirahat ada maghrib, qabliyah maghrib 2, maghribnya 3, ba'diyah maghribnya 2. Sebentar istirahat ada qabliyah isya 2, ada isyanya 4, ada ba'diyah isya 2. Sebentar istirahat tahajud 8 rakaat dan 3 rakaat witir. Situ kembali lagi ke azan subuh. Ada waktu nih untuk buat-buat ibadah lain. Ini baru yang ini nih, belum kita bicara zikir yang Nabi SAW ajarkan, baca Al-Quran, jenguk orang sakit, mengurus jenazah, ya, bakti dengan orang tua, hadir di majelis ilmu. Ada banyak perintah Nabi SAW yang jelas dalilnya. Kerjain itu, rutinkan sampai mati, insya Allah masuk surga. Terus ngapain nambah-nambah nih saudaraku? Ini kadang-kadang kalau diingatkan, wah ini garis keras, wah ini begini, wah ini begitu. Subhanallah, kami pasti akan ingatkan Anda. Kenapa? Karena kalau dibiarkan menjadi penyebab datangnya bencana umum. Ini bahaya nih. Kalau kita biarkan orang-orang yang leluasa melakukan perbuatan-perbuatan salah yang Allah Azza wa Jalla tidak perintahkan, Rasulullah SAW sebagai utusannya tidak mengajarkan, maka akan menjadi bencana umum. Berbahaya kalau datang. Dari mana dalilnya Ustaz? Kita dengarkan. Surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wama kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Ingatlah, kata Allah mengingatkan kita umat Muhammad SAW, sesungguhnya kami, kata Allah, telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, kaum Lut, ya, kaum Saleh, ya, kami binasakan mereka. Fir'aun kaumnya Nabi Musa, ketika mereka berbuat kezaliman. Apa ini kezaliman mereka? Allah mengatakan apa? Kezaliman itu telah datang kepada mereka rasul-rasul kami, ya, membawa kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Sudah jelas semuanya. Mana yang Allah inginkan, mana yang Allah larang, gitu kan? Tetapi mereka sekali-kali tidak mau beriman, tidak mau ngikutin, tidak mau menjalankan, tidak mau menerimanya. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ini dalil pertama di poin pertama tentang masalah penolakan terhadap Rasul. Dari ayat ini ulama tafsir mengatakan, ayat ini menceritakan, Allah SWT menceritakan agar setiap orang muslim sama sekali tidak menolak apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga sama sekali tidak membuat-buat apa yang Nabinya tidak pandukan. Nah, ini makna daripada ayat tadi surah Yunus itu. Kemudian di dalam surah Al-Anfal, dalil yang kedua, surah nomor 8 ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzdzabu biayati rabbihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa aghraqna ala fir'auna wa kullun kanu zalimin. Keadaan orang-orang Mekah dan orang-orang yang menolak dakwamu hai Muhammad, apa yang sudah kamu ajarkan, serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelum Fir'aun malah. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka. Sudah dijelaskan halal, tinggal nikmatin. Perintah, tinggal jalankan. Yang dilarang sudah jelas, tinggalkan saja.
Maka kami membinasakan mereka justru karena dosa-dosa yang mereka lakukan, dan kami tenggelamkan Fir'aun juga pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. Dalam surah Muhammad, dalil yang ketiga, surah nomor 47 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Dan betapa banyak, hai Muhammad, negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu itu, Mekah, tapi yang telah mengusirmu dari Mekah, kami telah membinasakan mereka karena penolakan mereka terhadap Rasul yang telah mengajarkan kepada mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Kata para ulama tafsir, di sini yang dihardik di ayat-ayat ini adalah orang-orang kafir nomor satu, dan yang kedua adalah umat Muhammad SAW sendiri justru yang menolak apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau mendatangkan ajaran-ajaran yang Nabi SAW tidak ajarkan. Ini masuk dalam penyebutan dari ayat tadi. Surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 139, dalil yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fakadzabuhu faahlaknahum inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka mendustakan Hud, Nabi Hud alaihissalam. Ini cerita tentang beliau. Lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mau beriman, tidak mau mempelajarinya. Jadi Rasulullah SAW, guru, kiai, suri tauladan yang tidak ada bagi muslim idola, yang perlu dia ikutin, dia ciplak kehidupannya dari hal yang kecil, cara jalannya, berpakaiannya, semua ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau terhadap perilaku sahabat yang dikembangkan oleh para sahabatnya, itulah agama Islam, nggak ada yang lain.